Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 1 Februari 2024 dalam pekan biasa keempat tahun B. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji syukur untuk hari baru ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi tuntunan hidup kami. Bimbing kami agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kami secara bertanggung jawab, serta mengikuti aturan hidup bersama yang benar seturut kehendak-Mu. Semoga belas kasihan-Mu menaungi hidup kami, dan kami hanya ingin membalas segala kebaikan-Mu itu sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 2, ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai dengan 12. Saat kematian Daud mendekat, pada suatu hari ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan mengakhiri perjalananku yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Semoga dengan demikian engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Kemudian Daud mendapat istirahat bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem 33 tahun. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan menjadi kokohlah kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari sedia kala sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau menguasai
segala-galanya. Ya Tuhan, milik-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, milik-Mu lah kerajaan. Engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Alleluia, 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 alleluia. Kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6, ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak,
dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Utusan Kristus masa kini. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Utusan Kristus masa kini pada prinsipnya sama dengan utusan Kristus zaman Yesus, yaitu sama-sama mendapat penolakan. Yesus pun ditolak oleh saudara-saudaranya di Nazaret. Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes dan Herodias karena menegur mereka atas perbuatan mereka yang tidak baik. Daud memanggil Salomo di akhir hidupnya dan menasehati anaknya itu untuk mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan dari Allah. Sebagai orang yang dipilih Allah, ia ingin anaknya mengikuti jejaknya. Lalu Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, yang kerajaannya saat itu sangat kokoh. Tapi kemudian ia terpengaruh oleh istri-istrinya yang menyembah Allah lain. Dan Salomo tidak memiliki iman yang kuat kepada Allah Israel, sehingga akhirnya berbuat yang tidak baik dan tidak benar di hadapan Allah. Kerajaannya pun runtuh. Dalam Salomo kita belajar bahwa lingkungan dan orang-orang di sekeliling kita mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Kita memerlukan lingkungan yang baik, seperti bacaan Injil beberapa waktu lalu. Kita perlu tumbuh di tanah yang baik, yaitu komunitas, agar bisa menjaga dan melindungi iman kita dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik dan tidak benar, sehingga keberadaan kita di situ dapat menjadikan hati kita sendiri sebagai tanah yang subur. Saat ini komunitas-komunitas Kristiani banyak kita temukan. Salah satunya misalnya komunitas Couples for Christ, artinya pasangan-pasangan untuk Kristus, tempat aku bernaung. Hari ini Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua dengan pesan, tidak boleh membawa apa-apa kecuali tongkat. Tongkat adalah lambang perutusan. Kondisi tidak membawa apa-apa menyiratkan pentingnya untuk percaya penuh pada penyelenggaraan ilahi dalam hidup kita. Itu bukan berarti kita tidak perlu bekerja keras untuk penghidupan kita. Malah sebaliknya, kita tetap perlu berjuang untuk hidup disiplin, hidup suci, dan mandiri di dalam hal ekonomi, seperti teladan Santo Paulus yang tidak mau membebani orang lain. Tapi semua itu dilakukan dalam iman kepercayaan kepada Allah, bahwa Dialah yang memelihara hidup kita. Artinya, kita perlu selalu ingat bahwa segala yang diperoleh secara duniawi itu pun berkat kasih karunia Allah. Sebagai utusan Kristus, kita juga perlu terus memperdalam pengetahuan iman Katolik yang baik dan benar. Saat ini, pengajaran-pengajaran itu bisa didapat dari pelbagai channel di sosial media ataupun seminar-seminar secara online maupun offline. Channel The Power of Word ini pun
bertujuan menyebarkan kabar sukacita keselamatan Allah dengan setiap harinya menghadirkan liturgi Sabda Allah sesuai tahun liturgi Katolik yang bertujuan agar Sabda Allah semakin dihayati, dimengerti, dan dijalankan dalam hidup sehari-hari. Lalu apalagi yang perlu dilakukan sebagai utusan Kristus masa kini? Kita perlu memiliki pola pikir membangun aset, membangun basis atau pangkal misi. Janganlah berpindah-pindah rumah atau komunitas terlalu cepat. Apabila salam dan berkat kita diterima oleh mereka yang kita datangi, kita pun membangun kerajaan Allah bersama mereka untuk kemudian keluar bersama mereka menemukan keluarga-keluarga lain yang mau merasul juga. Tapi apabila kita ditolak, berjalanlah terus dan sekali-sekali tetap mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Lalu yang tidak kalah penting adalah sebagai utusan Kristus, kita harus selalu siap mengoreksi diri, bertobat, dan berbalik arah jika jalan yang diambil ternyata tidak benar. Pada ujungnya, menjadi seorang utusan Kristus masa kini harus tahan banting, mau bersolider dan memberdayakan orang lain dengan memberi hidup bagi orang lain agar lebih berkualitas, khususnya bagi mereka yang kecil, miskin, tersingkir, dan berkebutuhan khusus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada Kamis 1 Februari 2024 yang indah ini, Engkau menasehati kami melalui gerejamu untuk menjadi utusanmu yang baik dan benar masa kini, yaitu yang tahan banting terhadap penolakan, terus maju menjadi teladan hidup yang baik dan benar bagi semua, mau hidup berkomunitas secara berkualitas, rendah hati, serta mau terus belajar secara aktif, dan siap membangun aset menjadi pangkal misi yang terus berkembang. Bimbing dan berkati kami ya Tuhan. Kami mau menjalani misi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah penyelamat kami yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.